Selamat pagi untuk kita semua, untuk anak kami kelas 8. Pada pagi hari ini kita melanjutkan pelajaran kita, yaitu tentang getaran dan gelombang. Ibu ingatkan selalu untuk anak-anak kami supaya tetap semangat dan bergembira dan bersukaria, supaya apa nanti yang ibu ajarkan dapat masuk ke pikiran anak-anak kami sekalian. Nah, sekarang kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu getaran dan gelombang. Getaran adalah gerak bolak-balik secara periodik melalui titik keseimbangan. Di sini ada dua kalimat kata yang perlu kita ketahui, yaitu periodik dan keseimbangan. Di sini periodik artinya adalah berulang atau berulang-ulang. Sementara keseimbangan adalah titik awal dan titik akhir. Berarti dari kalimat ini bisa kita definisikan, getaran adalah gerak bolak-balik secara berulang-ulang melalui titik awal dan titik akhir. Apa artinya titik awal dan titik akhir? Titik awal ini artinya awal keberangkatan, dari mana dia berangkat, dan titik akhir sampai di mana dia. Itulah keseimbangan. Maka di sini nanti untuk getaran bisa kita buat untuk contohnya bandul sederhana. Apa itu bandul sederhana, nak? Bandul sederhana itu adalah sebuah bola kecil yang diikat dengan tali, lalu digantungkan dia. Setelah itu nanti bola kecil ini diayunkan. Bentuknya seperti ini. Misalkan ini pada bandul ini dalam keadaan diam, ini dalam keadaan diam, inilah disebut dengan titik awal. Bandul ini kita simbolkan dengan titik A, lalu kita ayunkan ke sebelah kanan, ini kita buat B, lalu dia akan bergetar ini ke titik C, maka arahnya seperti ini. Oke, berarti pada saat bandul ini kita getarkan, kita ayunkan, maka akan terjadi getaran. Maka di sini satu getaran berarti dari titik A menuju titik B, lalu ke titik A, lalu ke titik C, lalu ke titik A. Ini A, B, A, C, A. Inilah satu getaran. Kalau misalnya bandul ini kita ayunkan, ini dalam posisi kita ayunkan ke sebelah kanan. Jika kita ayunkan ke sebelah kiri, berarti A, C, A, B, A. Ini berarti A, C, A, B, A. Ini tadi ke sebelah kiri. Inilah yang disebut dengan satu getaran. Dari titik awal dan kembali ke titik awal, itulah satu getaran. Bagaimana kalau kita buat setengah getaran? Ini setengah getaran. Berarti ini ke kanan, kita ayunkan ke kanan, awalnya ke kanan, berarti A, B, A. Kalau dia ke kiri, berarti A, C, A. Bagaimana dia kalau seperempat getaran? Ini seperempat getaran, ini disebut dengan amplitudo juga.
amplitudo atau disebut dengan simpangan maksimum. Oke, setengah getaran atau amplitudo simpangan maksimum yaitu pertama kita buat ke kanan, berarti A, B, dan ke kiri A, C. Inilah dia A, B, seperempat getaran atau A, C. Itulah disebut dengan seperempat getaran. Jadi satu getaran, setengah getaran, dan seperempat getaran pada bandul sederhana ini. Oke. Pada saat benda ini kita ayunkan, maka akan terjadi getaran yang disebut dengan frekuensi getaran. Berapa getaran yang terjadi pada saat bandul digetarkan, maka itu dapat kita hitung. Disebut dengan frekuensi getaran yang disimbolkan dengan E. Apa itu frekuensi getaran? Yaitu frekuensi getaran adalah banyaknya getaran yang terjadi setiap detik. Artinya pada saat bandul ini kita getarkan 1 detik, berapa getarankah dia yang terjadi? Inilah dia. Di mana di sini getaran yang terjadi sama dengan frekuensi dikali waktu, dan waktu sama dengan banyaknya getaran dibagi frekuensi. Ini dari rumus dapat kita definisikan F adalah frekuensi getaran dalam satuan 1 per detik atau sama dengan 1 per sekon atau disimbolkan dengan hertz atau disingkat dengan Hz. Dan N adalah jumlah getaran yang terjadi, dan T adalah waktu yang dibutuhkan. Oke, itulah definisi dari frekuensi getaran. Banyaknya getaran yang terjadi setiap detik. Berapa getaran yang terjadi? Apakah 5 getaran? Apakah 2 getaran? Dan lain sebagainya. Contoh, sebuah benda bergetar selama 1 menit dengan frekuensi 10 Hz. Tentukanlah jumlah getaran yang terjadi. Maka dari soal ini kita buat penyelesaian. Sebuah benda bergetar selama 1 menit. 1 menit ini kita buat diketahui T sama dengan 1 menit. Ini waktu tadi, waktu yang dibutuhkan ini dalam satuan detik atau sekon. Berarti 1 menit ini harus kita ganti ke detik, karena satuan waktu itu dalam sistem internasional adalah detik atau sama dengan sekon. Berarti 1 menit sama dengan 60 sekon. Lalu dengan frekuensi getarnya, berarti frekuensi F sama dengan 10 Hz. Atau ini sama dengan 10 per detik. Maka ditanya, berapa getarankah yang terjadi selama 60 detik itu? Maka kita jawab, dari rumus tadi F sama dengan N per T. Berarti N sama dengan frekuensi dikali waktu yang dibutuhkan. Berarti sama dengan 10 per sekon dikali dengan waktu dikali 60 sekon. Sekon habis, berarti sama dengan 600 getaran. Jadi
selama 1 menit itu jumlah getaran yang terjadi adalah 600 getaran. Oke, itulah tentang frekuensi. Sekarang kita lanjutkan yaitu tentang periode. Di dalam getaran itu pun terjadi juga periode. Ini periode getaran. Periode getaran itu disimbolkan dengan T, T besar. Dirumuskan dengan T, periode sama dengan banyaknya waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu getaran. Banyaknya waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu getaran. Atau ini bisa juga periode sama dengan 1 per frekuensi. Nih, periode sama dengan 1 per frekuensi, di mana di sini T sama dengan periode, F sama dengan frekuensi, frekuensi dalam satuan per detik, N per detik, atau ini detik, dan N jumlah getaran. Kalau dari soal ini bisa kita tanya, bisa kita cari berapa periode yang terjadi. Dari soal yang sudah kita buat ini berarti ini diketahui tadi T sama dengan 1 menit sama dengan 60 sekon dan frekuensi sama dengan 10 Hz. Maka ditanya berapa periodenya. Maka dari sini periode sama dengan 1 per frekuensi atau sama dengan 1 per 10 Hz. Atau ini sama dengan 1 per 10 per sekon. Berarti sama dengan 1 dibagi 10, 0,1 detik. Itulah periode yang terjadi. Oke, anak-anak kami, itulah yang perlu kita ingat pada getaran. Jadi getaran itu gerak secara bolak-balik melalui titik keseimbangan, dan harus kita ketahui di sini tentang frekuensi dan periode getaran.